Halo, kembali lagi dengan saya Berdan Elbitra. Hari ini kita akan membahas apa bedanya emas antam dengan emas antam. Nah, bedanya apa? Nah, nanti kita lihat. Ini ada bedanya banyak banget ya. Dari harga, terus deskripsinya, dan cetakannya, semuanya berbeda. Tapi ada juga persamaannya. Untuk tahu tentang hal ini semua, kita simak aja video berikut ini. Oke, perbedaan pertama yang paling signifikan langsung kelihatan dari kemasannya. Ini kemasannya akrilik, bukan plastik, bukan kaca, tapi akrilik. Beda ya. Kalau jatuh nggak pecah. Ini juga sebenarnya jatuh nggak pecah. Yang ini kemasannya dari PVC. Dan yang ini bisa dibuka kemasannya. Ya walaupun ada segelnya di sini bisa dibuka dan emasnya bisa dipegang. Itu perbedaannya secara fisik ya, kita review dulu satu persatu. Tampilan luar bagian depan kita bisa lihat sepertinya sama, tapi ada sedikit perbedaan. Itu ada di logonya. Jadi di sini ada logo LM yang di sini. Yang ini logonya Antam. Ya. Jadi secara fisik mirip-mirip sebenarnya. Terus yang di sini sampingnya nggak ada kasar-kasarnya ya. Jadi logonya itu di samping-sampingnya itu framenya itu mulus. Yang ini frame samping-sampingnya itu ada kayak gridnya gitu, kasar-kasar. Kayak finishingnya ada pasir-pasirnya gitu. Beda ya tampilannya ya. Nah, bedanya apa sih Antam yang ini sama Antam yang ini? Bedanya adalah di sertifikatnya. Bukan hanya fisiknya saja, tapi sertifikat. Sertifikatnya ada di belakang. Nah, belakang ini sertifikatnya ada KAN, ada LBMA, dan bisa di-scan melalui aplikasi Certi-Eye App. Yang di sini tidak ada. Nah, manfaatnya apa LBMA, KAN, dan Certi-Eye App? Itu manfaatnya adalah ketika kalian mau pergi ke luar negeri lalu bawa emas terus mau jual di luar negeri, untuk emas yang ini orang luar negeri akan langsung beli tanpa banyak cecet cuet. Jadi nggak ada babi bu, langsung dibeli, nggak perlu banyak persyaratan ini itu. Kenapa? Karena mereka cukup melihat ini saja, LBMA dan Certi-Eye App. LBMA adalah lembaga di mana sertifikasinya itu bersifat universal dan dunia. Semua kemasan emas yang dari luar negeri yang bisa masuk ke seluruh negara di dunia pasti punya LBMA ini. Dan namanya sertifikat seperti itu pasti ada namanya pembayaran annual fee, yaitu bayaran setiap tahun yang harus dibayarkan oleh PT Antam Aneka Tambang kepada LBMA dan KAN. Lalu dibebankan ke siapa? Ya ke ente-ente ini. Jadi Anda akan membayar sertifikatnya ini. Otomatis Antam versi LBMA, Antam luar negeri ini yang internasional, harganya lebih mahal daripada Antam yang satu ini. Nah, Antam yang satu ini harganya lebih murah. Kenapa? Karena ini bersifat lokal. Dan kenapa kok kemasannya dibikin bisa dibuka? Supaya ketika dibawa ke luar negeri mau dijual, waktu buka kemasan mereka bisa cek ini. Lalu kemasannya dipasang kembali. Nah, kalau yang ini nggak mungkin dong dipotong kemasannya, setelah itu dibeli mentahannya gitu kan, nggak mungkin. Jadi lebih baik langsung dibikin permanen karena sudah ada sertifikatnya di belakang. Yang ini tidak dibikin permanen supaya bisa diperiksa secara fisik. Karena waktu masuk ke alat mesin namanya laser machine untuk checking magnetik dan kadar-kadar kandungan lainnya, minimal 5 gram ini baru bisa diperiksa keasliannya atau tidak. Jadi ketika kalian mau cek misalnya ke toko emas atau ke bank
Pegadaian, mereka akan membuka kemasannya dan akan memeriksa menggunakan mesin tersebut. Harga mesinnya kira-kira 125 juta sampai 200 jutaan lah. Jadi nggak murah ya guys, kalau misalnya mau cek ini. Nah, daripada buka kemasan lalu akhirnya ternyata nggak jadi di buyback, mending kan dibikin kemasan yang bisa dibuka-buka seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke bagian kemasan. Kemasannya beda banget ya tebelnya. Sama-sama 5 gram loh ini. Tapi tebelnya luar biasa, bedanya mungkin sekitar berapa kalinya ya. Coba aku ambil yang ini. Kayaknya ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kemasan jadi 1 loh guys. Tebal kemasannya tuh 6 kali lipat lebih tebal daripada kemasan yang Antam Internasional. Tapi gimana dengan buybacknya ya? Nah, itu dia. Buybacknya biasanya dari pabrik maupun toko emas, mereka akan menilai buybacknya Antam LBMA lebih tinggi daripada Antam yang ini. Yang ini namanya emas kita, yang ini Antam gitu aja. Biasanya orang-orang nyebutnya ini Antam emas kita, Antam harta dinata. Nah, kenapa kok ini dibeda-bedakan ya? Karena pabrikannya beda-beda. Antam ada di luar negeri, tapi yang emas kita hanya ada di Indonesia karena pabriknya barengan dengan punyanya harta dinata abadi atau harta, orang nyebutnya begitu. Nah, kita bisa lihat di sini sertifikatnya, di sini ada namanya emas kita. Di sini tidak ada tulisannya emas Antam Indonesia, yang di sini ini kosongan. Kalian bisa lihat, kalian bisa screenshot dan hafalin. Lalu di sini juga ada tanda warna hitam apa ungu ya, ini agak gelap. Ini kayaknya ungu, sama kayak kita waktu nyoblos. Buat teman-teman yang nyoblos untuk pemilihan pemilu itu, nah ini tintanya kurang lebih sama, datangnya dari India ini tintanya. Itu dipasang di situ untuk membuktikan keasliannya. Jadi ya cukup banyak sekali perbedaannya, termasuk buybacknya juga. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya punya duit, mending beli yang mana? Seperti video saya yang sebelumnya, emas versus kemasan. Alright, promosi. Di situ saya sudah tulis dan saya sudah bilang kalau emas itu yang penting buybacknya. Jadi bukan masalah harga kapan belinya murah, tapi ketika di buyback, mana yang spreadnya paling kecil. Apa itu spread? Spread itu jarak antara jual dan beli. Contoh misalnya dijual harga 1 juta, yang ini ya per gram, jadi totalnya misalnya 5 juta. Yang ini ternyata harganya 4 juta 900. Jadi yang ini 5 juta, ini 4 juta 900, beda 100 ribu. Waktu di buyback bagaimana? Yang ini misalnya harganya tinggal 4 juta 800, berarti berkurang 100 ribu ya. Yang ini jadi 4 juta 900, beda 100 ribu juga, nggak masalah, silahkan dibeli yang mana aja. Karena kebijakan toko beda-beda ya. Jadi ada yang toko memang ngasih harganya jualnya tinggi, buybacknya rendah. Ada juga yang toko yang ngambil untungnya sedikit banget, jadi dia jual harganya murah, buybacknya tinggi, juga ada. Kita tidak bisa banding-bandingin harga toko A atau toko B, kita jelekin, wah toko ini curang, ini toko B gini. Kita tidak tahu pengeluaran mereka bagaimana. Ada yang pengeluarannya mahal karena mereka sertifikasi sendiri, mungkin mereka punya produksi. Ada juga yang pabrik memang dia jual mahal karena dia reseller ternyata. Ada juga yang jual murah karena mungkin dia habis dapat buyback. Jadi kita tidak bisa banding-bandingin harga seperti itu. Saya di sini tidak ingin menjelekkan nama-nama toko, saya juga tidak akan menjelekkan nama pabrik, saya tidak juga merendahkan produk atau jualannya orang lain. Yang pasti di sini kita edukasinya adalah belajar untuk membedakan apa bedanya dari emas Antam ini dan emas harta dinata ini. Lalu pertanyaan berikutnya yang paling sering banget saya dapetin yaitu adalah, bagusan yang mana? Lebih murnian emas yang ini Antam Internasional atau Antam lokal? Jawabannya adalah sama saja. Jadi emas apapun, mau merek Antam, UBS atau emas Berdan E-Gold, itu semuanya tetap pakai perhitungan dua jenis, yaitu dari berat dan dari kemurniannya. Jadi ketika kita lihat ada tulisannya 99,99 atau 99,999, apapun pokoknya ada tulisan itulah ya.
lalu dicek secara mesin yang untuk laser ataupun pakai alat gesek atau pakai magnet atau metode apapun dalam hal dunia peremasan, maka emas itu bisa dinyatakan adalah murni. Jadi 99,99% adalah kemurnian maksimum emas, yaitu 24 karat. Loh, kok harganya beda-beda? Ya kembali lagi karena ada masalah di sertifikatnya. Bukan masalah emasnya jelek, bukan masalah emasnya yang satu lebih bagus, bukan masalah karena hewes-hewes yang kalian bayangkan. Sebenarnya mahalnya cuma masalah di perkemasannya, lalu ada fasilitas apa saja yang bisa didapatkan. Seperti contohnya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ini bisa dijual di luar negeri, yang ini harus melalui proses. Nah, emas-emas lainnya ada harga lebih mahal lagi juga karena memang dia bisa mengcustom. Contohnya Berdan Eagle. Jadi Berdan Eagle itu bisa cari custom emas sendiri sesuai dengan kemauan kalian. Makanya harganya juga dalam tanda petik mahal. Mahalnya dari mana? Ya dari faktor satu, yaitu dari fasilitas. Yang kedua karena faktor mungkin tidak sesuai dengan budget teman-teman. Contoh misalnya punya budget 1 juta, ya tidak bisa dong kita beli emas yang harganya 1 jutaan ke atas. Otomatis jadi kesannya mahal. Nah, emas-emas yang paling bagus adalah yang ukurannya 5 gram ke atas. Mengapa? Ada di video saya sebelumnya. Lebih mending emas kecil atau emas besar. Oke, promosi yang kedua. Dan persamaan lainnya apa lagi? Ya, cuman itu aja sih sebenarnya. Perbedaannya cuman kemasannya, tapi emasnya sama-sama emas. Andai kata ini digunting semuanya, cuma tinggal emasnya aja, lalu kita bawa ke pegadaian, atau kita mau menggadaikan ini, atau dijual ke toko-toko emas di pinggir jalan, atau ke tempat perleburan emas seperti punya saya. Mau kamu pakai emas yang ini, emas merek lain, atau emas Berdan Eagle, saya akan membeli dengan harga yang sama. Saya tidak menilai semua itu dari mereknya, saya hanya menilai dari emasnya saja. Kalau emas kamu 4 karat, ya nggak mungkin saya kasih harga 24 karat. Begitu juga sebaliknya. Jadi ya kembali lagi, kalau mau beli emas, carilah yang paling murah. Jangan mikir mereknya. Kalau misalnya dijual, bisa nggak dijual lagi? Semua dua-duanya bisa. Merek-merek lain selama emasnya murni, semua bisa dijual. Harga emas berapa? Tanggal sekarang ini sekitar mulai kembali hampir 1 juta lagi. Waktu lalu sempat turun jadi 900 sekian. Saya tidak mau menyebutkan detailnya karena setiap toko emas harganya berbeda-beda. Jadi kembali lagi, paling bagus yang mana? Emas yang paling bagus adalah emas yang dibeli, bukan yang dipertanyakan terus harganya berapa. Langsung cek aja di logammulia.com, ada di sini ya, seperti yang saya tulis. Begitu juga ada yang di emaskita.co.id. Kalian bisa cek harga emas harian untuk yang Antam dan Harta Dinata di sana. So, kalian bisa update setiap saat. Ketika sudah ada dananya, bisa langsung beli emas untuk diselamatkan keuangan kalian. Jangan ditanya-tanya terus, lebih baik kalau sudah ada budgetnya sesuai langsung sikat beli. Jangan mikirin harga lagi naik atau turun, karena harga emas selalu stabil. Yang turun adalah nilai mata uang kita. Terutama saya tidak ingin membahas itu, ada satu hal yaitu masalah resesi. Saya tidak akan membahas itu di sini karena di sini hanya edukasi mengenai emas. Oke, jadi itu dulu tentang informasi kali ini mengenai Antam Internasional dan Antam Indonesia. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditambahin, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi di situ. Kalian bisa ngomong apa aja sesuka hati, mau menghujat silahkan, nggak masalah. Kita diskusi di situ karena masalah hujat-hujatan ini biasanya datangnya dari kesalahpahaman saja. Tapi kalau memang ada yang komentar positif, saya bisa terima, saya juga bisa belajar bersama dengan teman-teman juga. Siapa tahu di sini juga ada penonton yang sebenarnya bukan ingin belajar, tapi ingin memberikan masukan. See you in the next video. Apa bedanya emas Antam dan emas Antam? Lah, tukang sate mengganggu sekali tukang sate itu, bentar.